menerima anugerah dan kemurahan-Mu, sehingga kami boleh beribadah di tempat ini. Dan saat ini hanya kekuatan dan anugerah-Mu saja yang bisa menyiapkan hati kami untuk menerima firman. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, Allah bertata, Roh Kudus bertata, sehingga mempengaruhi tubuh, jiwa, pikiran kami sepenuhnya untuk bisa menyembah pribadi Tuhan Yesus Kristus. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, mujizat-Mu terjadi pada malam hari ini. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih. Kami mintakan doa ini semua hanya demi nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat malam. Hanya oleh anugerah dan kasih sayang Yesus Kristus saja pada sore hari ini kita boleh berkumpul bersama untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. 1 minggu yang lalu kita sudah merayakan hari Jumat Agung dan Paskah. Jumat Agung, hari kematian Tuhan, dan hari Minggu adalah hari kebangkitan Tuhan. Kedua-duanya ini tidak bisa dipisahkan. Kalau kita menerima Yesus sudah mengampuni, maka kita juga harus bisa menerima dengan iman bahwa Yesus sudah menguduskan hidup kita. Tidak bisa kita hanya menerima Yesus sudah mengampuni, tetapi saat ini kita masih berusaha untuk yang akan datang, untuk mendapatkan suatu kekudusan. Karena apa yang Yesus lakukan di kayu salib itu adalah waktu kematian Tuhan. Dia menebus segala dosa-dosa kita. Dan hari kebangkitan Tuhan itu membenarkan hidup kita. Nanti kita buktikan secara bersama dengan ayat-ayat. Kita akan ungkapkan semuanya di sini. Oleh karena itu setiap kehidupan Kristen harus bisa menerima bahwa hidupku sudah diampuni waktu yang lalu, waktu saat ini, dan waktu yang akan datang. Hidupku sudah dibenarkan waktu kebangkitan Tuhan, waktu untuk yang akan datang. Demikianlah nanti kita lebih jelasnya lagi. Topik kita hari ini adalah korban Yesus Kristus. Itu adalah kekuatan Allah. Nanti ada ayat-ayatnya semua. Injil Yesus Kristus itu kekuatan Allah. Tetapi Injil itu untuk suatu iman, membangkitkan iman kita. Tetapi dalam suatu praktek hidup, korban Yesus Kristus itu kekuatan Allah yang menopang segala sesuatu. Saya sebetulnya kalau mau istilahnya bercerita bersaksi itu bisa dari pengalaman hidup, karena ini sudah saya praktekkan bertahun-tahun. Apa yang saya khotbahkan hari ini itu adalah dari suatu pengalaman hidup kami sehari-hari. Kita kembali kepada topik yang akan saya bicarakan pada malam hari ini adalah tetap di dalam Ayub 42 ayat yang ke-8 dan ayat yang ke-9.
Kita nggak membaca ayat ini supaya kita menyingkat waktu. Saya bercerita aja karena ini sudah saya ulas dalam suatu YouTube dan bulan lalu saya sudah membahasnya, di mana Bildad, Elifas dan Sofar Tuhan inginkan mempersembahkan 7 ekor lembu jantan dan 7 ekor domba jantan. Di mana kita sudah membahas di dalam Ibrani 10 ayat yang ke-9. Kita tidak membawa suatu benar-benar domba dan lembu untuk dipersembahkan. Itu zaman yang lalu, zaman yang sudah berlalu. Suaranya kok bengong terus kelihatannya ya. Itu zaman yang sudah lalu, sudah hukum yang sudah lewat. Berdasarkan Ibrani 10 ayat yang ke-9, yaitu bahwa yang pertama ia hapuskan supaya menegakkan yang kedua dalam terjemahan yang baru. Tetapi dalam Alkitab terjemahan bahasa Indonesia masa ini, di kata-kata yang terakhir dituliskan dan menggantikannya dengan korban Kristus. Ini saya tidak membahas kembali karena ini sudah saya pernah bahas dalam 2 kebaktian satu di YouTube, satu kebaktian yang lalu. Apa yang diperintahkan Tuhan? Yang diperintahkan Tuhan adalah membawa 7 ekor lembu jantan dan 7 ekor domba jantan. Artinya kita harus menghargai, kita harus mengingat dan mempraktekkan hidup kita dengan menggantikannya dengan korban Yesus Kristus di kayu salib. Ayo, saya berdoa. Benar, ini keinginan saya. Jemaat ini diberkati Tuhan. Mungkin kalau sudah sepuh-sepuh, tetap berkat Tuhan bukan hanya diukur dengan suatu jasmania, tetapi jasmania juga pasti terlimpahkan semuanya. Oleh karena itu, mohon anugerah Tuhan untuk mengerti bagaimana pelaksanaan hidup sehari-hari dengan suatu hal yang Tuhan sudah siapkan. Di Alkitab ini sesuatu hal yang apa harus kita lakukan, sesuatu yang harusnya di mana Tuhan sudah siapkan itu semua. Jangan menggunakan suatu hukum yang sudah tidak berlaku. Oke, kita sekarang mulai lanjut kepada suatu topik. Topiknya adalah soal korban Yesus Kristus. Seminggu yang lalu kita sudah membicarakannya, sudah memperingatinya. Tetapi Jumat Agung, kematian Yesus dan kebangkitan Yesus, dua-duanya harus saudara menerimanya dengan iman. Jangan hanya menerima, aku sudah ditebus, titik. Hari ini aku harus melangkah ke depannya. Bagaimana? Untuk Yesus menyucikan hidup kita lagi. Itu berarti hidup kita belum menerima Yesus, belum menerima kebangkitan Yesus. Padahal kebangkitan Yesus itu suatu tanda, suatu kwitansi bahwa Allah Bapa di surga menerima apa yang Yesus Kristus lakukan untuk kita semua. Kita sekarang membaca, mohon bantuan Pak Yayo, gantian kita ngomong biar saya nggak menggos-menggos. Ya. Oke, Ibrani 10 ayat yang ke-20. Ibrani 10 ayat yang ke-20. Karena Ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui takdir, yaitu dirinya sendiri. Ya, terus Alkitab terjemahan firman Allah yang hidup. Ya, berikutnya ada. Inilah jalan
baru yang menghidupkan, yang telah dibukakan oleh Kristus bagi kita dengan meraba tirai itu, yaitu tubuh insaninya, supaya kita dapat menghadap hadirat Allah yang kudus. Ya, di sini disebutkan kematian Yesus Kristus di kayu salib itu adalah jalan baru. Kalau disebutkan jalan baru, maka berarti ada jalan yang lama. Kalau ada jalan yang baru, ada bagusnya kita menggunakan jalan yang Yesus sediakan, yaitu jalan yang baru. Jangan menggunakan jalan yang sudah usang, yang lama. Disebutkan di dalam terjemahan firman Allah yang hidup, ini lebih jelas kata-katanya. Inilah jalan baru yang menghidupkan. Perlu dicatat, yang menghidupkan, yang telah dibukakan oleh Kristus bagi kita dengan merobek tirai. Waktu Yesus mati di kayu salib, rumah Allah ada halaman, ada ruang kudus, ada ruang maha kudus. Waktu Yesus mati di kayu salib, pintu tirai antara ruangan kudus dan ruangan maha kudus terbuka, terbelah. Jalan yang lama, 1 tahun 1 kali, imam besar itu masuk ke dalam ruangan maha kudus. Kalau seorang imam tidak kudus atau tidak menyucikan diri, masuk ke dalam ruangan kudus, ruangan maha kudus, maka dia pasti mati. Makanya itu selalu dikasih suatu tali. Begitu dia mati sudah tidak ada bunyinya, tarik. Tidak ada yang berani menghadap Bapa di surga, karena kondisinya semua pada orang pada berdosa. Itu hukum Taurat. Dia mematikan. Allah itu yang kudus. Siapa yang mendekat, dia pasti mati, kecuali hidup kita kudus. Jadi hukum yang lama itu mematikan. Makanya di sini disebutkan inilah jalan baru yang menghidupkan. Disebutkan yang menghidupkan karena sekarang sudah dibukakan oleh Kristus dengan tirai tadi terbuka. Kristus sekarang sudah mengampuni dan membenarkan hidup kita. Dengan jalan seperti ini, kalau kita mau mengambil jalan yang baru, maka harusnya kita boleh menerima suatu iman bahwa Yesus sudah mengampuni, tetapi juga kita harus menerima kebangkitannya, yaitu dengan iman bahwa Yesus sudah menyucikan hidup kita. Seperti waktu yang lalu pernah saya bicarakan, bahwa status hidup kita bukan ditentukan oleh perbuatan kita, tetapi oleh karena Adam dan Hawa. Semua orang yang lahir pun disebutkan orang berdosa. Apakah status yang demikian bisa dihapus oleh perbuatan kita? Jawabnya tidak. Tetapi Yesus bisa menghapus segala perbuatan kita, segala status dalam hidup kita menjadi orang yang benar. Di sini kita melihat dalam Roma 3 ayat yang ke-25, tolong Pak Yaya. Roma 3 ayat yang ke-25,
Allah mengorbankan Kristus Yesus supaya dengan kematiannya itu manusia dinyatakan bebas dari kesalahan kalau mereka percaya kepadanya. Allah berbuat begitu untuk menunjukkan keadilannya, sebab pada masa yang lampau Allah sudah berlaku sabar terhadap dosa-dosa manusia sehingga Ia tidak menghukum mereka. Ya, terus yaitu Yesus yang telah diserahkan karena pelanggaran kita dan dibangkitkan karena kebenaran kita. ya, tadi saya katakan bahwa Yesus diserahkan, Yesus mati itu karena pelanggaran kita, menebus dosa kita, dan dibangkitkan karena pembenaran hidup kita. Jadi Yesus mati Jumat Agung itu untuk menebus segala kesalahan kita, dan Yesus mati waktu hari Paskah kebangkitan. Waktu Yesus bangkit dari Paskah, yaitu kebangkitan Yesus itu untuk membenarkan hidup kita. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu, dan kamu masih hidup dalam dosa. Jadi kalau sekarang saudara hanya menerima paket, Yesus mati sudah mengampuni dosa saya, saudara tidak mengerti bahwa hidup kita sudah dibenarkan, sudah disucikan, maka dikatakan dalam 1 Korintus 15 ayat 57 bahwa sia-sia kepercayaan kita, nggak ada gunanya, sia-sia. Kalau kita hanya mempercayai itu aja sia-sia. Dan Yesus Kristus tidak ada efek apapun dalam hidup saudara. Saudara bekerja, saudara dalam hal apapun, tidak ada suatu efek. Dalam saudara menghadapi suatu tantangan, dalam menghadapi suatu hal apapun, Yesus Kristus tidak mempunyai suatu efek apapun. Itu saudara hanya suatu ritual agama bahwa saya seorang Kristen. Tapi apakah hanya demikian? Apakah hanya saudara hanya disebut sebagai agama Kristen? Ataukah saudara menyebut saya ingin Yesus Kristus ada dalam hidup saya, untuk sehingga segala apapun yang saudara hadapi, tantangan dalam sakit penyakit, tantangan di pekerjaan, apalagi saat-saat seperti ini, pekerjaan mungkin lagi sepi, mungkin hal apapun, hari ini jawabannya. Perhatikan, mungkin ada yang sore ini tidak datang. Kalau anugerah Tuhan sampaikan, saya berusaha untuk saya masukkan dulu. Ini adalah berita untuk jemaat Jantipas. Kalau sekarang saudara menghadapi tantangan apapun, baik di pekerjaan, baik apapun, mungkin saudara mencari pekerjaan, mungkin suatu tantangan apapun, hari ini saudara harus perhatikan bahwa ini jawabannya. Tetapi oleh Dia kamu berada dalam Yesus Kristus, yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita, yang membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. Seterusnya supaya agak cepat, mohon bantuan Pak Yaya gantian Pak. Dan beberapa orang di antara kamu demikianlah dahulu, tetapi kamu telah memberi dirimu disucikan, kamu telah dikuduskan, kamu telah dibenarkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan dalam Roh Allah kita. Ya, sebentar lagi baca lagi Pak. Jadi kita ini, kamu telah, berarti sudah dikuduskan. Kamu sudah dikuduskan, ya saudara ingat ya. Dan kamu sudah atau telah dibenarkan. Nah, terus berikutnya,
Beberapa di antaramu dahulu berkelakuan seperti itu, tetapi sekarang kalian dinyatakan bersih dari dosa. Kalian sudah menjadi milik Allah yang khusus. Kalian sudah berbuat baik kepada Allah karena kalian percaya kepada Tuhan Yesus Kristus dan karena kuasa Roh dari Allah. Tetapi sekarang kalian dinyatakan bersih dari dosa. Sebentar baca lagi. Dinyatakan bersih dari dosa. Apakah kita tidak percaya? Apakah kita selalu kalau berdoa Tuhan ampuni saya, itu meledek korban Yesus Kristus? Serius saya bilang, Tuhan tidak, Yesus Kristus tidak akan mempunyai efek apapun dalam hidup saudara. Doa saudara bukan doa orang yang benar, tapi doa orang yang berdosa selalu ampuni saya. Doa orang berdosa tidak ada yang dikabulkan oleh Tuhan. Alkitab hanya mencatat doa orang benar yang didengar oleh Tuhan. Seperti Yesus, sebentar Pak Yaya boleh silakan duduk dulu. Seperti halnya saudara sekarang ini menyebut berdoa Bapa kami di surga. Apa betul? Saudara berdoa Bapa kami di surga. Apa betul? Baru ngomong Bapa kami di surga, ampuni kami banyak berdosa dan sebagainya. Tuhan Yesus sebelum disalibkan selalu berkata, selalu kepada Bapaknya bilang, Bapakku di surga. Tapi waktu Yesus mati di kayu salib, karena ada pertukaran tempat dengan hidup kita, Dia menanggung segala dosa kita supaya hidup kita itu dikuduskan. Waktu Dia menanggung dosa-dosa kita, Dia tidak boleh menyebut dan dia tidak menyebut Bapaknya seperti waktu lalu, Bapakku di surga. Dia menyebut Allahku, Allahku. Karena statusnya dia orang berdosa. Dia menyebut Allahku, Allahku. Kalau saudara berdoa Bapakku di surga, harusnya saudara sudah beriman bahwa kebangkitan Yesus sudah menguduskan hidup. Bukan seperti waktu Yesus Kristus di kayu salib. Yesus Kristus di kayu salib, Dia tidak berani menyebut Bapakku. Dia statusnya orang berdosa. Dia menyebut Allahku, Allahku. Lama sahabatan. Kalau saudara ngasih statusnya selalu bahwa saudara selalu berdosa, jangan sebut Bapakku di surga. Kalau saudara sudah berdoa Bapakku di surga, udah teruskan iman saudara, teruskan. Kita terus ya supaya tercover apa yang saya ingin sampaikan. Jadi di sini disebutkan Roma 5 ayat 19, siapa ya? Roma 5 ayat 19. Jadi sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang, semua orang. Ya. Oh sorry. Mana tadi? Ya. Jadi sama seperti oleh ketaatan orang. Jadi sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang, semua orang telah menjadi orang berdosa. Demikian pula oleh ketaatan satu orang, semua orang menjadi orang benar. Ya, saudara menjadi orang benar, apakah karena ketaatan saudara? Bukan. Saudara menjadi orang benar karena ketaatan satu orang, yaitu pribadi Yesus Kristus sendiri. Dia dimulai dari mana ketaatannya? Ketaatan Yesus Kristus kepada Bapaknya dimulai dari Taman Getsemani.
Di dalam Matius 26, lalu ia pergi untuk kedua kalinya dan berdoa katanya, "Ya Bapakku, jika cawan ini tidak mungkin lalu, kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendak-Mu." Ini ketaatan Yesus. Hidup kita diampuni, hidup kita dibenarkan. Apakah karena kita yang taat? Apakah karena kita yang sungguh-sungguh melakukan hukum Taurat? Bukan. Hidup kita dikuduskan, dibenarkan, diampuni, ditebus Yesus. Itu karena ketaatan Yesus Kristus kepada Bapa-Nya. Saat waktu di Taman Getsemani, Yesus masih menyebut waktu berdoa, "Bapakku di surga, jika cawan ini tidak mungkin lalu, kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendak-Mu." Saat ini dia belum menebus kita. Waktu di kayu salib dia tidak bisa memanggil Bapakku, gak bisa. Kalau hidup saudara sekarang berdoa, "Ya Bapakku," tapi hidup saudara yang sama dengan iman yang saudara yakini, gimana bisa tembus apa yang didengar oleh Bapa di surga? Jauh berbeda. Oleh karena itu, sekarang kita masuk ke dalam 2 Korintus, yang tolong. Kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata di dalam tubuh kami. Ya, dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini, selalu kami merasa kematian Yesus pada tubuh kami, supaya hidupnya pun menjadi nyata pada tubuh kami. Ya, jadi sekarang ini disebutkan kami senantiasa, ya, kami senantiasa membawa kematian Yesus. Dalam terjemahan bahasa Indonesia masa ini disebutkan selalu kami merasakan kematian Yesus pada tubuh kami, supaya kehidupannya lebih besar, kehidupan Yesus Kristus menjadi nyata pada tubuh kami. Makanya tadi saya katakan, bagaimana Yesus Kristus punya efek dalam hidup kita, dalam hidup jasmania kita. Dikatakan selalu kami merasakan kematian Yesus pada tubuh kami, supaya kehidupan Yesus menjadi nyata pada tubuh kami. Jadi dalam setiap hari, setiap orang, setiap hari pasti menghadapi suatu tantangan. Mungkin apa yang saya hadapi berbeda dengan saudara hadapi, pasti berbeda. Apa yang saya doakan pasti juga apa yang saudara doakan pasti berbeda. Pasti berbeda. Tetapi hal yang sama yang harus saya katakan harus dan selalu merasakan kematian Yesus pada tubuh ini. Harus, saya katakan sekali lagi, harus ataupun selalu, bukan hanya waktu perjamuan suci. Mungkin saudara keluar dari tempat ini selalu terngiang, selalu merepresentasikan
merepresentasikan itu hidup ini dalam korban Yesus Kristus. Jadi boleh dikatakan dalam menghadapi apapun, contohnya dulu saya pernah jelaskan iman. Iman itu bukan berarti waktu itu saya berdoa bahwa ini percaya bahwa barang ini menjadi milikku, percaya bahwa bakal seperti ini, bukan. Itu iman yang gimana ya? Tapi iman yang benar itu adalah percaya pada hasil korban Yesus Kristus. Ini yang saya maksud. Di mana kita selalu merasakan kematian Yesus. Dalam suatu menghadapi ketantangan yang rasanya ini tidak masuk akal dan ini tidak mungkin, maka iman kita jangan merasa bahwa ini bakalnya seperti ini, bukan. Tapi iman kita itu harus memfokuskan bahwa Yesus Kristus sudah menyelesaikannya di kayu salib. Maka semuanya ini, yaitu yang apa dong saudara doakan, akan Tuhan yang sudah menyelesaikannya. Dan kalau boleh saya bersaksi, ini bukan hanya sekedar teori, tapi sebetulnya ini sepertinya suatu kebodohan bagi orang yang tidak mengenal Tuhan. Nanti saya buktikan semua ayat-ayat Alkitab. Sebetulnya kalau boleh saya saksikan, saya sudah mempraktekkan hidup dengan cara demikian ini bertahun-tahun. Apabila saya hadapi tantangan, baik di pekerjaan, baik dalam hal apapun, pekerjaan yang rasanya kadang tidak masuk akal, pekerjaan yang harusnya demikian, yang harusnya demikian sulit saya ceritakan secara detail, tetapi saya selalu memandang Yesus Kristus tiap hari. Baik di doa malam, baik doa bangun tidur, baik di perjalanan menghadapi tantangan, baik dalam rapat, dalam meeting, saya selalu mengingat bahwa Yesus Kristus mati untuk saya, bangkit untuk saya. Dia sudah menyelesaikan semuanya untuk saya. Seperti halnya khotbah saya bulan lalu, Yesus sudah menyiapkan semuanya keamanan dalam hidup saya. Saya tinggal menerima. Oleh karena itu saya kadang-kadang berangkat meeting, berangkat apa, saya itu cuma istilahnya itu sebagai koyok pion, tetapi yang bekerja itu adalah Tuhan Yesus Kristus sendiri. Dan ini saya berdoa jemaat ini selalu mengingat kematian Tuhan, bukan hanya soal perjamuan suci. Perjamuan suci itu hanya sesuatu yang untuk supaya ingat. Baca aja supaya jelas. Ya, Pak Yaya. 1 Korintus 11 ayat 24 sampai 26. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia mencancangkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Ya, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Ya, teruskan. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Ya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Dia datang. Ya. Ya, sebentar ya. Nah, kok begini? Ya, jadi ini saya memberikan pengertian ini, jangan ada yang salah paham bahwa perjamuan suci itu bukan saya nggak setuju loh, ini ada ayatnya, saya 100% setuju, tapi jangan ada yang salah paham. Roti
ada kuasanya. Tetapi yang membuat suatu kuasa itu adalah iman kita, di mana kita percaya setelah roti dan anggur didoakan, maka kita makan roti itu tadi itu adalah tubuh Kristus. Keyakinan ini yang membuat suatu ledakan, yang membuat suatu mujizat. Tetapi di sini dikatakan hanya peringatan akan aku. Saya jangan nanti sama Pak ya, saya bukan tidak setuju loh ya. Saya 100% setuju karena di sini ada ayatnya. Saya 100% setuju, jangan ada yang salah paham. Tetapi kalau kita hanya mengandalkan peringatan akan aku, tidak mempengaruhi dalam suatu kegiatan kita sehari-hari, hanya sebulan sekali di sini, apa artinya? Ini hanya peringatan, bukan kekuatan Allah. Kekuatan Allah sebentar saya buktikan dalam korban Kristus yang gimana kekuatan Allah itu tadi. Dan memang ini peringatan untuk mengenang bahwa Yesus mati di kayu salib, dan saat ini Ia mengadakan perjanjian yang baru dengan cara minta dengan darahnya. Dengan demikian perjanjian yang lama, hukum Taurat sudah dibatalkan. Dengan perjanjian yang baru, saat peringatan Yesus mati dan bangkit, sehingga jemaat Tuhan ingat kembali Yesus mati dan Yesus bangkit, dua-duanya menjadi satu. Inilah tujuannya perjamuan suci. Yang membuat mujizat adalah iman saudara memandang pribadi Yesus Kristus. Inilah yang membuat mujizat dalam sebulan. Yang membuat mujizat bukan roti dan anggurnya. Yang membuat mujizat iman saudara yang mulai ditujukan kepada pribadi Yesus Kristus waktu mati dan bangkit di kayu salib. Itu mujizatnya. Tetapi banyak kali orang melihat aku mari ikut perjamuan suci ada mujizat dan sebagainya. Bukan. Iman saudara ini membuat suatu mujizat. Kita berikutnya. Tetapi kami memberitakan Kristus yang disalibkan, untuk orang Yahudi suatu batu sandungan, dan untuk orang-orang bukan Yahudi suatu kebodohan. Ini tadi saya katakan. Memang kalau ini sepertinya teori secara akal manusia ini suatu kebodohan. Tidak ada sesuatu ilmu yang bagaimana ngomong korban Yesus Kristus ini menjadikan sesuatu menjadi indah, tidak ada. Ya, tetapi untuk mereka yang dipanggil baik orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi, Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Disebutkan demikian. Roma 1 ayat yang 16 yang terakhir, sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya, pertama-tama orang Yahudi tetapi juga orang Yunani. Jadi Injil itu adalah kekuatan Allah, seperti halnya saya menyampaikan saat ini. Kalau Injil ini membawa iman saudara naik ke atas, membawa iman saudara dalam suatu posisi yang benar, membawa iman saudara kepada posisi Yesus Kristus. Kristus adalah kekuatan Allah. Dalam nggak ada tulisan terjemahan, ya ada. Mungkin saya lupa memasukkan. Kristus adalah kekuatan Allah. Maka disinilah akan timbul suatu banyak sekali mujizat dalam hidup kita. Oleh karena itu saya ingin suatu cara pandang yang benar terhadap kehidupan kita. Bukan selalu terobsesi bahwa
kalau hidup ini melakukan yang benar, bahwa perkawalan mujizat dan sebagainya, tetapi cara pandang ini yang membawa kepada kehidupan kita mengalami suatu mujizat Allah. Karena cara pandang terhadap Kristus yang benar itu adalah kekuatan Allah. Cara pandang inilah yang harus kita bawa setiap hari, baik di pekerjaan, baik waktu kita mengalami sakit penyakit, baik waktu kita mengalami banyak sekali problema, baik waktu kita mengalami suatu tantangan demi tantangan. Maka cara pandang yang benar ini tadi terhadap pribadi Yesus Kristus, terhadap pada hasil korban Yesus Kristus, itulah kekuatan Allah. Jadi kalau Injil apa yang saya sampaikan saat ini kekuatan Allah, sekarang saudara mulai terima dengan membuat cara pandang yang benar untuk mendapatkan suatu kekuatan Allah yang terrealisasi dalam hidup saudara sehari-hari. Oleh karena itu saya berdoa, setiap jemaat, setiap hari harus mempunyai cara pandang yang benar terhadap hasil korban Yesus Kristus di kayu salib. Demikianlah berita firman Allah malam ini. Kita sama-sama bangkit berdiri dan menyanyikan sebuah lagu minta bantuan Pak Yayo. Ya.